Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dipelajari belum yang saya pesankan tadi? Sudah, Mbak Farah? Sudah dipelajari apa hari ini kita reviewnya? Bagaimana, Bu? Reviewnya apa hari ini? Dengan saya. Suaranya kurang kedengaran, Bu. Kurang keras. Suara saya kayak kedengeran? Ini Mbak Nuria? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Mbak Farah, hari ini kita mau review apa aspeknya? Gangguan rasa aman dan nyaman, Bu. Buat rasa aman dan nyaman. Apa itu aman, Mbak? Aman yaitu suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan yang mereka tempati, Bu. Ya. Ya, keamanan ya. Jadi dalam 14 kebutuhan dasar manusia itu ada salah satunya adalah keamanan dan kenyamanan ya. Nah, keamanan sendiri itu apa? Keamanan adalah suatu keadaan di mana kita atau pasien itu merasa aman dan tentram ya. Aman berarti tidak ada gangguan ya, tidak ada ancaman bahaya, tidak menimbulkan suatu kerugian, di mana kondisinya itu kondusif ya. Jadi tentram, tidak ada gangguan, baik itu gangguan dari manusia yang lain atau gangguan dari lingkungan. Nah, salah satu hal yang mengancam keamanan ketika di rumah sakit ya ataupun kita sendiri lah ya, itu adalah terjadinya kecelakaan ya. Jadi kecelakaan itu bisa dikatakan sesuatu yang kejadiannya tidak dapat diduga dan tentunya tidak diharapkan ya. Kecelakaan ini bisa menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun materi. Makanya setiap orang pasti butuh namanya rasa aman ya, dia terbebas dari bahaya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keamanan. Yang pertama adalah usia ya. Kalau Anda perhatikan, kira-kira kalau masih anak-anak itu keamanannya bagaimana, Mbak Cindy? Faktor yang mempengaruhi keamanan salah satunya adalah usia. Bagaimana maksudnya, Mbak Cindy? Halo, Mbak Cindy. Gitu. Ya, gimana maksudnya ini? Faktor yang mempengaruhi keamanan salah satunya adalah usia. Bentar, Bu.
Mbak Puput, ada nggak Mbak Puput? Ada, Bu. Ya, seperti apa Mbak maksudnya? Ya, Bu, sebentar. Gimana Mbak Puput? Nanti keburu maghrib loh kalau nggak dijawab-jawab loh. Oke lah, saya lanjutkan ya. Makanya saya minta tuh belajar. Saya dua syarat saya masih kedengaran nggak? Masih. Ya, lanjut lagi ya. Usia, jadi anak-anak kalau kita lihat keamanannya itu sudah bagus atau belum anak-anak itu? Belum. Belum. Itu masih suka seenaknya sendiri, dia belum tahu konsep nanti jatuh, nanti sakit gitu. Jadi ya seenaknya aja, pegang-pegang barang benda-benda tajam atau lari-lari itu dia tidak memikirkan sampai ke situ. Sehingga anak-anak itu lebih rentan terhadap keamanan daripada orang dewasa. Orang tua pun juga semakin lansia, maka keamanannya pun juga semakin ini sudah kurang aman lagi. Harus diperhatikan ya, karena bisa saja lansia itu resiko jatuhnya lebih tinggi. Kemudian tingkat kesadaran klien, Mbak Ani Rotus. Tingkat kesadaran itu ada berapa macam? Halo? Semester berapa? Semester 5. Masa tingkat kesadaran nggak tahu? Udah ngerjain askep berkali-kali loh. Ada 10, Ibu. Ada 10. Ilmu baru nih, tingkat kesadaran ada 10. Ayo coba baca, Pak. Wow, sampai ada 10 gitu loh. Mbak Febri tahu? Sebentar, Bu. Ada 7, Bu. Ada 3. Coba disebutkan apa aja.
visual, motorik, sama mata, Bu. Itu kan cara mengukur kesadaran ya dengan Glasgow Coma Scale. Ada mata, verbal, bukan visual ya. Mata, verbal, sama motorik. Tapi untuk hasil akhirnya ada berapa tingkat kesadaran klien? Ada 7, Bu. Ya, apa aja? Coba yang mau nyebutin siapa? Mbak Ani, Kompos katanya apa aja coba Mbak Ani? bukan 7, Bu. Ya, wah. Kompos apatis, delirium, somnolen, Semikoma dan somnolen, koma, Bu. terus semikoma sama koma, Bu. Oke, lanjut lagi. Jadi tingkat kesadaran ada kompos mentis, sadar penuh, apatis, berarti dia sebenarnya sadar tapi tidak bisa diajak komunikasi ya. Somnolen, tidur dalam, sopor, dan koma ya. Jadi ada 5 tingkat kesadaran. Semakin dia tingkat kesadarannya kurang, berarti akan beresiko jatuh atau kecelakaan. Terus emosi, nah emosi ini berpengaruh juga karena ketika marah-marah tentunya emosinya kurang stabil, itu bisa membahayakan diri sendiri dan lingkungan. Gangguan persepsi sensori, berarti mungkin pada masalah penglihatan ya, biasanya kalau sudah rabun atau sudah lansia, gangguan penglihatan ini juga akan mempengaruhi terhadap keamanan serta penggunaan antibiotik. Nah, tentu ini akan berakibat fatal ya kalau antibiotik berpengaruhnya pada nyawa ya. Selanjutnya ada informasi ya, komunikasi. Nah, kalau di rumah sakit, komunikasi ini penting sekali karena bisa berpengaruh terhadap keamanan pasien, kondisi komunitas ya, ketika imunitas turun maka kita akan mudah sakit. Kemudian ketidakmampuan tubuh memproduksi leukosit, status nutrisi ya, dan tingkat pengetahuan. Status nutrisi kalau anak-anak ataupun kita kekurangan nutrisi biasanya akan rawan atau gampang juga sakit ya, sehingga sakit ini akan mempengaruhi keamanan juga pada kesehatan kita. Nah, tadi keamanan tadi berhubungan dengan yang namanya kecelakaan. Nah, ini ada macam-macam bahaya atau hal yang berpengaruh terhadap keamanan di rumah, misalnya tersedak ya, kemudian jatuh, tertelan alat-alat rumah tangga, maksudnya cairan ya, biasanya kan kalau di rumah benda-benda cair itu dijauhkan dari anak-anak karena bisa tertelan, berbahaya tertelan, kemudian tersiram air panas, luka gores, luka bakar, tenggelam, dan sebagainya. Kemudian kalau bahaya-bahaya di rumah sakit misalnya yang bisa mengganggu keamanan ya, tentunya kalau di rumah sakit namanya juga tempat orang sakit, maka bahaya yang paling utama adalah mikroorganisme ya. Dimana kemarin saat Anda praktek pasti APD-nya level 2 ya di zaman sekarang karena memang ancaman mikroorganisme itu luar biasa banyaknya ya.
kemudian ada cahaya, kebisingan, temperatur, ada radiasi, kesalahan prosedur yang human error ya, bisa jadi karena kesalahan manusianya, kemudian cedera. Nah, ini macam-macam bahaya yang mengganggu keamanan. Nah, bagaimana agar kecelakaan di rumah sakit itu bisa dicegah atau diminimalisir? Yang pertama, kita melakukan pengkajian ya terhadap resiko jatuh pasien. Nah, ini kan sudah semester 5 ya, berarti sudah melewati anak KMP mater ya. Kalau di anak, kita mengkaji risiko jatuh itu dengan apa, Mbak Nur Khairatun? Kalau di anak, kita mengkaji risiko jatuh pasien dengan apa? Dengan checklist apa? Halo, Mbak Nur? Mbak Nisa? Mbak Rizky ya, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Ibu. Ya, bagaimana cara mengkaji risiko jatuh pada anak-anak? Pakai HDFS atau Humpty Dumpty Fall Scale. Humpty skor. Kemudian kalau pada dewasa, Kalau pada dewasa pakai Morse Fall Scale, Bu. ya kalau pada Morse. dewasa pakai Morse ya. Jadi kita harus bisa mengkaji. Nanti kalau sudah dapat nih resikonya rendah atau tinggi, kita kasih tanda. Kemudian menjaga keselamatan klien gelisah di tempat tidur. Nah, biasanya di restream ya. Untuk pasien-pasien yang post anestesi atau dia yang kurang mengalami penurunan kesadaran, biasanya dia melakukan gerakan-gerakan involunter itu agar aman, maka harus di restream di tempat tidur. Kemudian yang wajib juga ya di rumah sakit telah menjaga dari infeksi ya, terutama adalah HAIS atau infeksi nosokomial, di mana sudah disampaikan di IPSG, kemudian sudah disampaikan cara-cara untuk mencegah infeksi. Kemudian menjaga keselamatan pasien dari kursi roda, dan menjaga kecelakaan seperti saat mengantar pasien dengan kursi roda atau mengantar pasien pada saat dia di tempat tidur, penyediaan bel ya untuk menanggulangi jika pasien membutuhkan sesuatu. Kemudian mencegah dari alat listrik, dari bahan-bahan yang mudah meledak ya, tadi infeksi nosokomial, terus penggunaan tanda-tanda atau label untuk obat-obatan beresiko tinggi ya, dan ventilasi yang adekuat. Kemudian untuk intervensi, maka kita bisa melakukan intervensi ya, intervensi untuk meningkatkan keamanan. Kita bisa rutin memonitor tanda-tanda vital untuk keamanan pasien ya, per 4 jam, kemudian menggunakan metode-metode pengontrol adanya nyeri, adanya infeksi, mencatat hasil-hasil lab. Ini penting sekali jika pasiennya akan melakukan operasi ya. Kemudian teknik steril, setiap melakukan tindakan yang memang dia membutuhkan kesterilan, ini harus dipertahankan teknik sterilnya.
dan melakukan Penkes tentang pencegahan dan penularan penyakit. Nah, itu tentang keamanan. Selanjutnya adalah kenyamanan. Nah, apa itu nyaman? Apa itu rasa nyaman? Nyaman adalah keadaan telah terpenuhinya kebutuhan akan ketentraman ya, merasa lega, merasa tentram, bebas dari masalah nyeri ya. Makanya kalau dihubungkan kebutuhan keamanan itu akan berhubungan dengan termoregulasi atau perubahan suhu, sedangkan kenyamanan akan dihubungkan dengan rasa nyeri. Nah, untuk mencapai yang namanya aspek kenyamanan ini, ada beberapa aspek harus dipenuhi ya, secara fisik, sosial, psikososial, dan lingkungan. Secara fisik, kenyamanan ini berhubungan dengan sensasi tubuh ya. Jadi kalau badannya bersih, tidak ada luka, nah ini secara fisik rasanya merasa nyaman. Kemudian sosial, bagaimana hubungan dia dengan orang lain, dengan keluarga ya. Bisa dikatakan hubungan interpersonal, hubungan dia dengan orang lain. Kalau hubungannya bagus, maka dia akan merasa nyaman secara sosial. Kemudian psikososial, ini berhubungan dengan makna hidup, harga diri ya, dan lingkungan ini berhubungan dengan pengalaman eksternal meliputi cahaya, bunyi, temperatur ya. Pokoknya lingkungan yang bersih, kemudian lingkungan yang bebas dari radiasi, cahayanya juga cukup ya, tidak terlalu terang, itu bisa menyebabkan atau menimbulkan yang namanya kenyamanan. Nah, aplikasinya atau penerapan kenyamanan ini dengan adanya pernyataan bebas dari nyeri, kemudian bebas dari suhu yang tidak stabil, hipotermi ataupun hipertermi. Kita bisa mendefinisikan gangguan rasa nyaman. Kalau kenyamanan tadi kan rasa lega ya, tentram, bebas dari nyeri. Kalau gangguan rasa nyaman, ini biasanya perasaan kurang senang, kurang lega ya, dan kurang sempurna, baik dari beberapa segi tadi, dari fisik, psikososial, psikospiritual, lingkungan, dan emosi. Nah, apa saja penyebab gangguan rasa nyaman? Nah, penyebab gangguan rasa nyaman diantaranya ya ada gejala penyakit ya. Kalau kita sakit yang biasa aja misalnya flu itu mudah mengganggu kenyamanan karena sudah menimbulkan gejala penyakit, pusing, kemudian bersin-bersin ya, hidung melar misalnya. Kemudian kurang pengendalian lingkungan, nah, tidak bisa mengendalikan lingkungan sehingga lingkungannya tidak nyaman. Ini juga bisa mengganggu ya, menimbulkan gangguan rasa nyaman. Kurangnya privasi, biasanya kalau di rumah sakit jelas sekali kurang privasi karena memang rumah sakit tempatnya orang dirawat. Belum lagi ada masa praktek seperti kalian misalnya lagi praktek, satu pasien bisa didatangi beberapa orang praktek, itu benar-benar mengurangi privasi pasien sehingga bisa menyebabkan pasien tidak nyaman. Gangguan stimulus, ketidakadekatan sumber daya, dan efek samping dari terapi, misalnya terapi yang menyebabkan mual muntah ya, terapi-terapi yang menyebabkan efek tapi harus dijalani.
Nah, ini kalau kalian lihat di gejala dan tanda ya, untuk kenyamanan, subjektif biasanya dia akan mengeluh tidak nyaman dan objektifnya gelisah ya. Biasanya dilihat juga memegangi objek yang merasa nyeri, kemudian menutup diri ya, tidak mau berkomunikasi. Biasanya ini objektif, dilihat secara objektif gejala pasien mengeluh kenyamanan atau gangguan rasa nyaman. Untuk gejala dan tanda minor, biasanya mengeluh sulit tidur, tidak rileks, mengeluh dingin atau panas, gatal, mual ya. Untuk objektifnya menunjukkan gejala, tampak merintih, kemudian pola eliminasi berubah, postur tubuh berubah, iritabilitas, dan juga bisa juga dilihat dari TTV ya. Biasanya kalau pasien itu nyeri, tidak nyaman, RR-nya atau nadinya meningkat. Nah, apa saja yang menyebabkan kenyamanan terganggu? Bisa jadi karena penyakit kronis dan keganasan. Nah, ini terjadi pada pasien-pasien yang kanker ya, pasien-pasien kanker. Nah, biasanya sangat sakit atau merasakan nyeri yang luar biasa sehingga kadang analgetik biasa pun dia tidak akan ditolerir lagi, tidak akan menghilangkan nyerinya, tapi harus menggunakan psikotropika ya, morfin ya. Kemudian bisa jadi karena distress psikologis ya, psikisnya mengalami stres yang luar biasa, misalnya sedang sakit hati atau sedang apa ya, sehingga psikisnya terganggu, stres berat. Kemudian kehamilan, nah kehamilan tentunya terkait dengan kalau masih prematur awal ya morning sickness ya. Kemudian prematur akhir bisa jadi karena semakin membesar ya. Nah ini apalagi saat menjelang melahirkan, nah ini bisa mengganggu rasa nyaman pasien karena sangat merasa nyeri. Oke, demikian dari saya tentang aman dan nyaman ya. Teman-teman sudah membuat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain? Saya belum, Bu. Belum. Sudah, Bu.